penyarian dari timeline sejarah, tapi hanya dari satu sudut pandang, yaitu Tree of Life tadi. Jadi bagaimana Tree of Life itu muncul dengan sendirinya, ditangkap oleh orang Dayak, padahal itu mereka tidak mencari. Karena saya juga mempercayai buku Margaret Mead yang bilang bahwa it's in the blood. Jadi destiny saya, destiny siapa saja itu sudah ada di darahnya. Dia mau jalani apa saja, kalau dia masih belum menemukan jati dirinya, dia tidak menemukan apa-apa. Jadi kalau di It's in the Blood itu kemudian terbukti lewat misalnya DNA Mozart dengan komposisi yang dia susun sangat match dengan matematika. Terus ditemukanlah helix, proses berpikir induksi-deduksi, semua dengan mereka latar belakangi dengan Sefirot, ya. Tetapi banyak proses juga mereka salah. Jadi semacam DNA itu juga mereka menemukan bahwa DNA itu nanti ikatannya bisa masing-masing dilepas secara genetik itu pada saat jumlah pulse yang di helix itu ganjil. Baru mereka menemukan pencirian DNA tadi, misalnya 9, 7, baru helix itu bisa dilepaskan untuk menjadi pencirian secara genetik. Nah, kalau di situ ada anomali, jadilah orang yang berkromosom lebih, yang cenderung ada kelainan seksual atau badannya tubuh menjadi sangat besar karena keadaan anomali itu. Jadi kembali ke pembuktian dari faham sebenarnya dari orang Dayak yang sebetulnya sederhana, tidak perlu rumit. Buat mereka kesaktian paling tertinggi apa? Ya sehat, gitu kan? Bagaimana mengatasi ini? Ya biarin alam bisa mengatasi sendiri, dia punya cara. Nah sebetulnya tuh dua itu aja Pak yang berkisah di sini. Jadi mohon maaf, memang saya meyakini kalau yang membaca memang mungkin bingung dengan alurnya segala. Kalau pelajaran menulis yang saya dapat hanya pada saat SMA dari guru bahasa Indonesia. Nah mungkin begitu aja Pak. Iya, Bang Moses, terima kasih. Mungkin bisa kalau saya, menurut saya, walaupun saya nggak kenal Moses, ini sebenarnya alurnya ya cukup bagus, alur ceritanya, karena saya pikir kalau anak-anak yang baca pun nggak jadi persoalan, karena cukup sederhana diceritakannya, dari awal sampai akhir itu garisnya tuh cukup utuh sebenarnya. Jadi kalau dikatakan lompat-lompat juga enggak sebenarnya di buku cerita ini. Ini diceritakan dengan sudut pandang pihak ketiga, diceritakan di buku ini. Jadi kalau saya tadi menyatakan personalize-nya Moses karena saya mengenal, tapi kalau walaupun nggak kenal, paling tidak saya tahu buku ini alurnya bagus, bisa diikuti. Sebenarnya nggak, yang dibilang loncat-loncat tuh enggak. Karena penempatan waktu, penempatan tempat itu memang silih berganti, tapi ceritanya tetap utuh sebenarnya, nggak ada sesuatu yang berubah. Nah, sebelum diskusi ini kan 2014 ada diskusi juga kan, memang di situ ada komentar bahwa ini cukup rumit atau apa, karena mungkin sebagian belum baca secara utuh gitu bukunya. Karena diskusi kemarin, dan saat itu lebih cenderung membicarakan ke arah tiga tokohnya aja, Uder, Tina, dan Ungwe itu aja. Tetapi belum sampai masuk kepada Tree of Life itu tadi, yang sebenarnya inti buku itu menyangkut itu, yang
sejak awal saya bilang tadi bahwa segala sesuatunya itu selalu menuju pada keseimbangan gitu. Dan itu yang sebenarnya inti dari buku ini. Jadi apapun yang kita buat terhadap alam, misalnya hutan itu ditebang, dia akan suksesi, mengalami suksesi. Kalau dia tidak sanggup, maka dia akan mengurangi bagian dari alam. Ya kalau misalnya bagian alam itu yang bisa dikurangi, ya manusianya yang dikurangi dia. Kan itu gitu. Termasuk manusianya yang dikurangi. Kalau memang dia udah nggak sanggup lagi mengurangi lahannya, mengurangi wilayahnya, yang ada manusianya lah yang misalnya banjir itu ditenggelamkan manusianya. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah equilibrium itu ya, menuju pada keseimbangan tadi. Nah itu yang di Tree of Life orang Dayak itu tadi, makanya kamu tidak perlu mencari Tree of Life-nya benda pusakanya orang Dayak, Dul Kewang itu, karena saat kamu datang itu ada pada diri kamu gitu. Kamu mau nggak menjadi lentur, menjadi mau berbagi, mau melepaskan sesuatu, mau mengikhlaskan sesuatu gitu. Jadi nggak harus menjadi milik kamu semua gitu. Itu aja, mungkin itu yang bisa ini. Kayaknya ada yang belum terjawab tadi. Belum. Apa? Ini cerita siapa gitu dari sekian banyak tokoh. Nah ini kalau dari kalau ini karena judulnya Uder, dia menceritakan Uder. Nah, Uder tentang Uder, tapi ini Uder sendiri tidak ada hubungan sebenarnya dengan Tree of Life itu. Kalau dari ini ya, dari inti ceritanya itu. Nah tetapi dari awal ada kasus pencurian itu sebenarnya yang pencuri, kenapa di awal itu Jenggo sebagai latar belakang dengan pencuri itu tadi, dia itu ingin Jenggo mempunyai misi untuk membuat keseimbangan antara kalangan berpunya di Jakarta dengan kalangan bawah. Jadi ada pertentangan antara kalangan atas yang menguasai beberapa hal kemewahan ini, lalu kalangan bawah yang tidak mempunyai apa-apa. Menurut Jenggo itu layak kita curi punya mereka untuk dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu gitu. Jadi dia mendidik orang untuk membuat keseimbangan sebenarnya. Jadi kalau kejahatan itu harus dilawan dengan kejahatan juga. Kalau itu tidak bisa dengan hal yang baik. Jadi dengan kejahatan itulah kita mulai membuat keseimbangan baru di masyarakat. Ini pahamnya Jinggo. Tapi Jinggo juga pada halaman yang ini ada menyatakan sebenarnya itu pandangan dia sebagai pencuri itu, bahwa dia cukup memikirkan siapa yang paling bertanggung jawab, yang menerima risiko kalau suatu tempat itu dicuri. Salah satu yang paling menerima akibat dari pencurian misalnya gedung lelang, maka yang paling utama dihukum atau mendapat hukuman itu adalah penjaga. Jadi dia berpesan sama Uder, tolong perhatikan Uder, siapa yang paling terkena imbas dari kalau itu berhasil dicuri. Jadi mereka sadar bahwa penjaga, nah tolong pikirkan, yang penjaga ini kemungkinan dipecat ada, kemungkinan ini, maka gimana cara dari hasil curian itu untuk memberikan sebagian mereka gitu, untuk kelayakan hidup mereka. Jadi saya pikir yang ini kalau menceritakan Uder juga enggak, tapi cenderungnya adalah yang Tree of Life itu tadi yang paling ini, karena semua tokoh itu satu kesatuan berhubungan dengan bagaimana menjaga keseimbangan itu untuk tetap seimbang, equilibrium.